Okay, let's go. Masyarakat lain kerana di 60 biji pesawat Boeing akan dibeli oleh kita mengikut perjanjian, bermakna kita tak bebas. Kita juga mesti beli gas daripada Amerika. Kita juga mesti melabur sampai 70 ribu 20 bilion. 70 bilion kepada Amerika. Jadi mana kedudukan kebebasan kita kalau kita membuat perjanjian yang mengikat kita untuk melakukan sesuatu, bukan secara kecil-kecilan. Kalau takat 1 juta, 2 juta tak mengapa. Ini berbilion. Habis wang kita diguna untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Indonesia diduga mengalami kebocoran ekspor timah secara ilegal dalam jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung, Asosiasi Eksportir Timah Indonesia atau AETI mencatat ada 12.000 ton biji timah yang diselundupkan ke Malaysia setiap tahunnya. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 47 triliun rupiah per tahun. Ketua Umum AETI, Harwendro Adityo Dewanto, mengungkapkan bahwa pihak Malaysia secara terbuka mengakui menerima pasokan timah ilegal dari Indonesia. Ia bahkan mengaku mendengar langsung dari perusahaan smelter di Malaysia. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year's, bentar lagi. Ya, kita lupakan dulu provokasi Malaysia di Aceh. Tampaknya sudah dipada tangkapin tuh para provokator itu. Yang masang-masang bendera, yang ngibarin bendera, ditangkap oleh tentara juga, anak lokal dia. Kelihatan semua pengecut lari seperti tikus. Ya, tipikal pengkhianat provokator lah. Sekarang kita akan membahas, ini menarik. Sudah dilihat di intro tadi. Sudah tahu kan bagaimana Malaysia ini sebenarnya officially sudah menjadi babu Amerika. Sudah menjual semuanya ke Amerika. Jadi kita memang sangat harus berhati-hati dengan Malaides ini. Dia sudah betul-betul tidak bebas lagi. Jadi yang akan saya bahas hari ini, kenapa Indonesia mendapat keuntungan dengan deal terbaru, tadinya 19% udah untung sebenarnya, menjadi 0%. Rupanya ini ada hubungnya dengan ini tanah jarang, rare earth element, bisa disebut REE kalau bahasa kita, REE. Ini adalah kelompok 17 unsur kimia dalam tabel periodik. Ada 15 unsur lantanida, scandium, dan yttrium. Saya kurang mengerti ini bahasa-bahasanya. Bahasa-bahasa hasil mineral bumi ini. Ini sangat penting untuk teknologi modern seperti mobile phone, mobil listrik, militer seperti pesawat tempur, senjata-senjata hypersonic. Karena sifat magnetik dan konduktivitasnya. Ya. Ini sebenarnya lumpur lapindo katanya juga mengandung tanah jarang ini. Dan inilah sebenarnya alasan utama Donald Trump kemarin itu mau datang ke
Malaysia diundang mencoba ikut campur mendamaikan Kamboja dengan Thailand yang akhirnya dilanggar oleh Thailand. Perjanjian itu tidak dihormati sama sekali, yang diprakarsai oleh Malaysia, yang ngaku-ngaku tumpuan dunia sekarang tidak dihormati sama sekali. Tadinya Amerika ini mikir, kan sebagaimana yang kita tahu, Malaysia itu ngaku-ngaku penghasil timah terbesar seluruh dunia. Jadi produk semikonduktor dan lain-lain itu tergantung dengan timah yang dulunya mereka selundupkan, terima selundupan dari Bangka Belitung. Nah, rare earth element REE ini, tanah jarang ini memang banyak, termasuk di Lapindo, mungkin di Malaysia ada juga. Tapi yang kualitasnya sangat tinggi itu yang ada di Babel Bangka Belitung. Itu yang tinggi, yang magnetiknya itu luar biasa tingginya. Jadi waktu itu 2 bulan yang lewat saya mereaksi video orang luar negeri yang membuka aib Malaysia, bagaimana mereka mengambil untung triliunan dolar udah berpuluh tahun dengan selundupan ilegal dari Bangka Belitung ini dan menjadi brand negara mereka. Mereka lah penghasil timah top ini. Rupanya di sana juga ada tanah jarang ini, REE ini ya. Dan itu dulu dikira oleh Amerika berasal dari Malaysia. Waktu saya bahas itu entah kenapa, entah coincidence, secara kebetulan saja Pak Prabowo dan jajarannya langsung mengadakan razia besar-besaran, perketat. Jadi selundupan ini terhenti. Tentu ini menggoncang perekonomian ini. Dan mungkin Amerika tahu ini. Padahal waktu Indonesia mendapat 19% tarif, itu Indonesia diuntungkan banyak sekali. Lama-lama, namun setelah Amerika ini dapat mengikat Malaysia sehingga menjadi budak dia, menjadi babu dia ingin juga memaksakan Indonesia seperti Malaysia. Mereka akhirnya sadar juga bahwa perundingan itu mereka yang rugi. Indonesia diuntungkan sekali, sangat banyak diuntungkan. Dan dengan 19% tarif itu sudah banyak pabrik-pabrik, usaha-usaha lain yang mau pindah ke Indonesia dari Vietnam, Thailand, Bangladesh, dari mana-mana aja. 19 tarif waktu itu. Nah, akhirnya mereka mau renegosiasi. Tapi karena pada akhirnya pemerintah Indonesia mulai tegas dan kuat, ya, menyetop selundupan timah yang juga mengandung tanah. Itu kan bukan timah aja, rupanya ya bahan mentah kan yang dikirim itu mengandung ini, tanah jarang ini, rare earth element ini, REE ini. Itu yang tujuan utama yang juga diharapkan Malaysia, kan begitu, dari ngeruk-ngeruk Malaysia, Singapura dulu juga mengeruk-ngeruk pasir. Di pasir itu ada juga Indonesia dari dulu, itu dari zaman saya kerja di Bintan. Nah, akhirnya Amerika ini sadar, tahu dia rupanya yang punya timah ini, yang produksi timah terbesar dengan tanah jarang ini Indonesia. Ini yang mereka butuhkan. Karena tanah jarang ini dikuasai 90% oleh Cina. Cina udah stop ke mereka. Ya, lawan perang dagang dia wajar. Jadi nggak jadilah dia menekan. Dan Indonesia juga tahu itu kelebihan Prabowo. Dia di samping militer, dia orang bisnis, dia pandai deal-deal. Jadi
akhirnya negosiasi lagi, dapatlah kita tarif 0% di bagian penting sekali nih. Produksi terbesar kita ya dari hasil bumi lah kan. Sawit dengan batu bara yang terbesar. Nah, di rupanya Amerika ini impor minyak sawit dari kita itu totalnya sekitar 25 triliun kalau dirupiahkan, dari 1,6 billion US dollars. Nomor 5 lah mereka. Nomor 1 India, Cina, Pakistan ya. Dan akhirnya dibebaskan dengan syarat mereka dapat akses ke sini, dan Indonesia juga nggak bodoh. Indonesia akan bikin deal-deal khusus juga. Pokoknya tampuknya di Indonesia sekarang. Lihat dulu cuplikan video hasil negosiasi baru ini. Check this out. Indonesia dan Amerika Serikat mencapai titik temu penting dalam perundingan lanjutan kerjasama perdagangan bilateral. Sejumlah produk unggul Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi atau kakao, dan juga teh dipastikan memperoleh pengecualian tarif ekspor ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai memberikan nafas lega bagi industri nasional yang sebelumnya terdampak pada kebijakan tarif resiprokal sebesar 19%. Menteri Nah, kan? Udah ketahuan, jadi nasib Malaysia ini saya nggak tahu nanti ini udah kalah jauh jadi babu begini. Harus ada satu hal yang bikin Malaysia ini jadi babu abadi. Perjanjian mereka yang harus beli gas, padahal mereka jualan gas juga. Saya udah bahas kemarin kan, ibarat kita jualan bakso, disuruh pula beli bakso di warung orang lain yang jauhnya minta ampun. Apa nggak lucu itu? Disuruh investasi sebanyak 70 billion ringgit, bikin lapangan kerja, orang Amerika nyetor duit lah. Terus barang, kalau nggak heran ya kalau produk-produk digital Amerika nanti, Nvidia atau sebagainya pindah ke Malaysia. Kenapa? Karena mereka tidak dipajak di sana. Jadi dulu Malaysia itu bisa dapat pajak itu jumlahnya triliunan loh, pajak-pajak dari digital, produk digital ini. Sekarang Malaysia udah nggak bisa lagi dipajak, itu deal mereka. Jadi nggak heran. Jadi kalau banyak produk digital Amerika ke Malaysia, nggak usah sedih. Malaysia yang rugi, itu mereka nggak dapat dapat ampas mereka. Yang parah itu mereka juga nggak bebas lagi. Kalau Amerika musuhan dengan Cina, Iran, India, atau Indonesia, Malaysia harus ikut juga bermusuhan. Nggak boleh berdagang dengan negara yang dimusuhi Amerika. Jadi ini ya Malaysia salah langkah lah. Harusnya dia non-aligned lebih bagus. Indonesia pintar, Singapura pintar juga. Dia main semua lapak dia mainkan. Dia dekat juga ke Cina, ke Amerika iya, ke Jepang iya. Kalau Malaysia udah officially jadi babu dia. Dan dari semua perjanjian ini, yang menyedihkan itu di Malaysia ini apa? Karena iming-iming zero tarif produk sawit dan kakao coklat, kopi. Yang menyedihkan itu apa? Ekspor minyak sawit Indonesia itu jauh lebih besar dari Maledes ini. Maledes ini hanya sekitar 204 juta million US dollars. 204 juta US dollars. Sementara Indonesia 1,6 miliar US dollars. Macam langit dan bumi. Jadi kalau Indonesia dapat zero tarif, itu memang besar sekali keuntungan. Kalau Malaysia ini enggak, segitu aja. Terus kakao, coklat, mana ada Malaysia punya coklat? Di mana? Indonesia ada, kopi juga.
teh. Indonesia yang banyak, di mana mereka? Untuk hal-hal yang nggak begitu penting ini, minyak sawit inilah mungkin ada arti sedikit mereka menggadaikan martabat mereka jadi budak Amerika. Nah, Amerika tadinya mau memaksakan ini juga ke Indonesia, tapi Indonesia itu tidak tergantung dengan Amerika. Ya, Indonesia ini sudah di break. Terus baru-baru ini Pak Prabowo, ini hebatnya Pak Prabowo, dia bikin trade deal lagi. Jadi zero tarif ke Uni Eropa. Jadi yang kalau Amerika mencoba menekan kita dengan melarang ekspor sawit atau sawit lah dulu. Kita kan andalan kita produk ini aja. Sawit, kalau ke Amerika itu sawit lah yang terbesar. Kita bisa ekspor ke Uni Eropa. Dulu ini Uni Eropa ini ikut-ikutan dengan Amerika. Rupanya mereka sadar, akhirnya ini diakalin aja sama Amerika biar dapat minyak sawit murah. Padahal minyak goreng yang dari sunflower, umpama yang dari di Jepang ini banyak ini minyak goreng dari bunga matahari, itu lebih merusak alam. Ya, kalau sawit betul juga kata Pak Prabowo tuh masih ada pohon hijau-hijau rindangnya. Kalau bunga matahari kan bunga aja, habis itu tandus tanahnya. Musiman, setelah panen tandus lagi. Kalau sawit kan panennya berapa? 25 tahun ya pohonnya. Jadi hal yang membuat Malaides ini jadi babu abadi. Mereka bikin perjanjian itu, mereka tidak bisa merubah perjanjian deal dengan Amerika ini, dan mereka tidak boleh pergi ke WTO, Badan Perdagangan Dunia. Nah, ini kesalahan fatal menurut saya yang dilakukan Malaides. Mereka nggak bisa renegosiasi. Orang bikin deal belum putus dealnya. Nggak mau orang sign. Oke, kita deal dulu ya. Tunggu beberapa saat, pelajari lagi. Kalau cocok baru. Nah, hanya Malaysia ini yang terburu-buru deal langsung. Dan salah satu deal yang paling fatal itu, mereka tidak boleh membatalkan perjanjian ini atau mencoba melaporkan ke WTO, ke organisasi perdagangan dunia. Itu menurut saya fatal. Ya. Dan lucunya dia mau nipuin si Trump dengan tanah jarang, ngandalin hasil selundupan dari Indonesia. Selama ini kan orang tahu yang mereka ngaku produksi timah terbaik dengan tanah jarang ini mereka yang punya. Setelah saya bikin video itu, gencar sekali Pak Prabowo bersama tentara lah razia, sehingga udah nggak bisa lagi selundupan ini. Dulu kan udah kita itu seperti kata Pak Prabowo nanti terakhir di video ini saya taruh, dihisap kiri kanan, dicuri atas bawah, diselundupkan dari luar ke dalam. Sekarang udah dihentikan. Tegas Pak Prabowo. Makanya meskipun saya tidak milih dia kemarin, akhirnya saya respect dengan dia. Melihat jajaran dia, ada Pak Purbaya yang baik, yang jujur, ada Pak Amran, ada Kejagung yang baik. Kemarin dapat 6 triliun itu duit kan, hasil korupsi. 6 triliun aja segitu duitnya. Gimana dengan Reza Khalid ya, yang disembunyiin Malaides sekarang. Katanya udah kawin dengan anak raja di sana. 400 triliun itu. Punya ribu-ribuan triliun orang tuh korupsi. 6 triliun aja segitu duitnya. Ya, bayangin untuk Aceh juga 60 triliun. Berapa banyak duit itu yang direlokasikan untuk banjir di Sumatera itu. Jadi itu saja untuk hari ini. Malaysia ini jadi babu abadi Amerika karena salah satu
kesalahan fatal menurut saya mereka menandatangani di ujung perjanjian itu ada klausal yang menyatakan mereka tidak boleh renegosiasi, tidak boleh membatalkan perjanjian ini, dan mereka tidak boleh melapor ke WTO. Jadi negara seputar Malaysia udah tahu. Jadi wajar aja kalau Cina investornya akan lari dari Malaysia. Ngapain kan? Orang jelas kaki tangan musuh dia. Begitu saja. Terakhir kita lihat cuplikan Pak Prabowo. Saya ucapkan terima kasih untuk subscriber baru. Banyak yang baru subscribe ini. Dan yang tune in. Selamat datang di Garuda Japan. Lihat video ini. Check this out. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.